Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore Bapak Ibu kawan pajak. Berjumpa kembali bersama kami dalam bincang-bincang kita di sore hari ini bersama penyuluh KPP Madya Surabaya. Sore ini, saya, Widya Rani Kusuma, akan menemani Bapak Ibu kawan pajak sekalian untuk belajar bersama dan mengupdate pengetahuan perpajakan kita mengenai PMK 69, PMK 03, 2022 tentang pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai atas penyelenggaraan teknologi finansial. PMK 69 ini merupakan salah satu dari 14 PMK turunan yang sudah terbit dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, tentu saja dalam bincang-bincang ini saya tidak sendirian. Sore ini sudah ada Bapak Syaiful Muslimin, penyuluh pajak KPP Madya Surabaya, yang tentunya sudah tidak asing dengan Bapak Ibu kawan pajak sekalian. Selamat sore Cak Imin. Selamat sore Mbak Rani. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat Mbak Rani. Baik, sudah siap dan semangat ya untuk berbagi ilmu bersama kawan pajak sekalian? Selalu semangat saya kalau ketemu wajib pajak semuanya. Baik. Seperti biasa, biar lebih semangat, saya boleh berpantun dulu nih Cak Imin ya. Oh iya, ya Mbak Rani, silakan Mbak Rani. Oke, si Ayu memasak gulai bersama Dini. Cakep. Yuk kita mulai bincang kita sore ini. Cakep. Cak Imin, kalau saya lihat nih dari definisi teknologi finansial yang saya ambil dari websitenya Otoritas Jasa Keuangan, Iya. fintech ini definisinya adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk fintech biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Mungkin Caimin bisa menjelaskan apa sih sebenarnya teknologi finansial ini? Iya Mbak Rani. Oke, terima kasih Mbak Rani atas waktunya ya. Oke, Mbak Rani, di sekitar kita ya, atau mungkin bukan di sekitar kita ya, kita sendirilah mungkin saat ini sering melakukan transaksi keuangan dengan kemudahan teknologi saat ini ya, kemajuan teknologi. Jadi transaksi keuangan itu menjadi sangat mudah ya. Contohnya saja Mbak Rani mungkin melakukan pembelian atau belanja barang. Oh, sering. Iya, nah itu kan sekarang kan tidak harus ya Mbak Rani ya, tidak harus membayar dengan uang cash gitu kan ya. Betul. Nah, gambarannya seperti itu Bapak Ibu kawan pajak. Jadi teknologi keuangan atau fintech yang tadi disebutkan oleh Mbak Rani itu merupakan suatu teknologi, artinya kemajuan teknologi yang mendukung proses atau transaksi keuangan. Artinya ini suatu teknologi yang mempermudah kita semua Bapak Ibu kawan pajak semuanya tentunya dalam melaksanakan transaksi keuangan. Nah, itulah secara singkat itu fintech, teknologi teknologi transaksi keuangan itu seperti itu Mbak Rani, fintech. Jadi itu semacam inovasi yang memudahkan kita dalam melaksanakan transaksi keuangan gitu ya? Iya, betul Mbak Rani. Oke, baik. Ngomong-ngomong Mbak Rani, udah top up belum? Iya nih, kalau ada PPN untuk teknologi finansial ini, apa mungkin nanti waktu top up saya kena PPN juga ya Caimin ya? Nah, inilah materi yang saat ini akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu kawan pajak semuanya, aspek perpajakan terkait transaksi keuangan atau fintech ini. Nanti ada PPh dan ada juga PPN-nya Mbak Rani. Jadi nanti ini bakalan dijelaskan lebih lanjut dan diterangkan di PMK 69 ini ya. Oke, betul Mbak Rani. Jadi kalau kita belanjanya senang ya, kita ngisi senang ngisi keuangan kita elektronik kita, top up senang, belanjanya senang karena mudah. Dan tentunya kita juga senang menyampaikan materi ini kepada Bapak Ibu kawan pajak semuanya terkait aspek perpajakan teknologi keuangan atau fintech. Oke, jadi pastinya bincang-bincang kali ini sangat bermanfaat ya. Iya, mudah-mudahan begitu Mbak Rani. Oke, mungkin Caimin bisa jelaskan nih sebenarnya latar belakang pemerintah memandang perlu untuk menerbitkan ketentuan terkait jasa penyelenggaraan teknologi finansial ini apa sih Caimin? Iya, oke Mbak Rani ya, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa teknologi saat ini sangat berkembang ya Mbak Rani ya. Betul. Di antaranya adalah teknologi transaksi keuangan. Seperti kita ketahui, tadi saya sampaikan, Mbak Rani juga sudah
menginformasikan juga bahwa kita sudah sangat meminimalisir atau sangat minimalis lah sekarang ini melakukan transaksi dengan menggunakan uang tunai ya, uang yang berupa kertas atau betul. kami itu kan sudah sangat jarang karena sekarang sudah dimudahkan, sudah disupport dengan teknologi keuangan, yaitu transaksi secara digital, Mbak Rani. Nah, inilah yang kemudian salah satu yang melatar belakangi kenapa pemerintah terus kemudian mengeluarkan pengaturan, regulasi atau juga memberikan payung hukum kepada kita semua terkait aspek perpajakannya. Kemudian yang kedua, Mbak Rani ya, terkait bunga pinjaman. Ini kan nanti teknologi keuangan, teknologi transaksi keuangan ini diantaranya kan ada juga pinjaman online juga mungkin ya. Pinjol ya. Pinjol biasanya kita kenal dengan pinjol. Nah, di sana itu kan aspek perpajakannya khususnya untuk PPh pasal 23 ini selama ini masih belum diatur secara belum jelas. Ada ketentuannya ya. Nah, makanya dengan PMK 69 ini nanti akan diatur dengan lebih jelas. Kemudian yang berikutnya Mbak Rani, ini dari data OJK Mbak Rani, industri keuangan kita terus khususnya yang dengan teknologi keuangan fintech ini ya Mbak Rani ya, itu sudah mencatatkan akumulasi kredit mencapai 295,85 triliun loh Mbak Rani. Besar ya. Itu kondisi hingga akhir tahun 2021 Mbak Rani. Jadi sekarang tentunya lebih besar lagi. Iya, karena peningkatan itu dari data OJK tersebut tiap tahun itu 89,77% Mbak Rani. Peningkatannya. Nah, makanya ini pemerintah berupaya memberikan payung hukum ya dalam rangka memberikan kemudahan dan juga kepastian hukum kepada kita semua dalam rangka menerapkan kewajiban perpajakannya, Mbak Rani. Oke, jadi alasan-alasan tersebut yang memang melatar belakangi terbitnya ketentuan mengenai pajak penghasilan dan juga PPN atas penyelenggaraan teknologi finansial ini. Kalau dari dasar hukum, tentunya sebagai salah satu PMK turunan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dasar hukumnya pasti dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan juga ya, Caimin ya? Iya, tentu dong Mbak Rani. Di pasal berapa itu mungkin Caimin bisa dijelaskan? Mbak Rani, itu ada di pasal 44E ya Mbak Rani ya, huruf F. Di sana kan pada intinya bahwa tentang ketentuan kewajiban pemungutan dan pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak lain ini diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Nah, salah satunya tadi disampaikan Mbak Rani ada 14 aturan turunan Undang-Undang HPP Mbak Rani ya yang mengatur diantaranya adalah tentang pemotongan dan pemungutan ini. Kemudian terkait dengan fintech ini, nah ini diatur dengan PMK 69 ini Mbak Rani. Nah, kalau berbicara tentang Undang-Undang HPP nih Caimin, di pasal 16B Undang-Undang HPP terdapat beberapa jenis jasa keuangan yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Nah, ini jasa keuangan tapi malah dibebaskan nih Caimin dari pengenaan PPN. Kalau untuk fintech atau penyelenggaraan teknologi finansial ini, kenapa dia tidak termasuk dalam jasa keuangan yang dibebaskan PPN nih Caimin? Oke, Mbak Rani ya, sebetulnya kan di Undang-Undang PPN ya, di pasal 4 itu kan dulu dijelaskan memang sebetulnya untuk uang sendiri ya Mbak Rani ya, uang sendiri itu bukan merupakan objek pajak ya, bukan merupakan bukan merupakan barang kena pajak. Nah, terus kemudian di Undang-Undang HPP juga diatur demikian. Kalau dulu itu bukan merupakan objek pajak, sekarang dibebaskan Mbak Rani ya, dari pengenaan PPN. Nah, akan tetapi Mbak Rani dengan kemajuan teknologi saat ini sebetulnya transaksi keuangan baik dilakukan dengan menggunakan uang secara bentuk fisik ya, mungkin uang kertas atau juga uang logam. Nah, terus kemudian sekarang berubah dengan kemajuan teknologi, transaksinya itu dilakukan secara digital. Sebetulnya objeknya ini sama. Jadi sama-sama artinya objeknya uang digital dan juga uang logam ini sama-sama bukan merupakan objek pajak, artinya non BKP. Nah, sehingga terus kemudian diatur lebih lanjut yang menjadi objek PPN di sini ya. Nah, kita bicara PPN ya. Kalau PPh-nya nanti juga diatur lain. PPN di sini itu atas jasanya Mbak Rani, atas jasa penyelenggaraan transaksi
keuangan. Hmm. Nah, oke, dah. Jadi jasanya ya, bukan Atas uangnya, jasanya, tapi jasanya. tentunya kan nanti ketika melakukan transaksi keuangan secara digital, ini kan ada pihak terkait Mbak Rani. Nanti ada apa namanya, eh, PPMSI ya namanya. Mm-mm. Nah, itu nanti dia akan melakukan pemotongan, nanti ada PPh-nya, ada juga PPN-nya. Nah, dia akan melakukan pihak ketiga ya nanti ya Mbak Rani ya. Pihak ketiga di sini yang menyelenggarakan transaksi keuangan. Ini boleh ya, contohnya mungkin saya sampaikan saja kepada Bapak Ibu kawan pajak semuanya, karena sudah merupakan suatu hal yang apa ya, normal, Sudah berjalan iya, ya. sudah banyak terjadi di lingkungan kita. Misalnya Mm-mm. contoh saja, ini saya nggak apa-apa lah nyebut merek ya, ada Shopee Pay, ada GoPay, ada OVO misalnya, dan yang lainnya. Nah, itulah nanti platform-platform tersebut itu nanti yang memiliki kewajiban untuk melakukan pemungutan PPN dan juga PPh-nya tentunya Mbak Nani. Ya, jadi PPN ini hanya dikenakan atas jasa penyedia Jasa platformnya. penyediaannya Mbak Nani. Oke, dan atau sarana atau sistem pembayarannya gitu Betul. ya. Oke, jadi un- bukan uangnya nih, bukan. bukan. Kalau uangnya sendiri non BKP Mbak Nani. Oke. Baik itu digital maupun juga uang secara fisik, itu sudah diatur di Undang-Undang PPN ya pasal 4 tadi itu. Itu merupakan non BKP. Oke. Baik, sekarang kita buka nih PMK 69-nya. Di pasal 6 nih Caimin, Oke. itu disebutkan bahwa pajak pertambahan nilai dikenakan atas penyerahan jasa penyelenggaraan teknologi finansial oleh pengusaha. Dan ada 8 jenis usaha yang termasuk dalam jasa penyelenggaraan teknologi finansial ini. Mungkin Caimin bisa menjelaskan macam apa saja yang termasuk nih Caimin. Oke, Mbak Rani, memang jenis-jenis barang penyelenggaraan jasa keuangan ini sudah diatur secara lebih khusus ya Mbak Rani ya di PMK 69. Nah, sebelumnya Bapak Ibu kawan pajak semuanya mungkin bisa kita pahami bahwa aturan terkait ini ya, terkait transaksi keuangan ini sebenarnya sudah ada, artinya sudah diatur di peraturan Bank Indonesia Mbak Rani ya, di aturan Bank Indonesia, dan juga ada juga ketentuan di peraturan yang dikeluarkan oleh OJK. Nah, akan tetapi aturan yang dikeluarkan baik oleh OJK maupun juga Bank Indonesia tersebut itu masih menyangkut terkait transaksi keuangannya, artinya belum ke perpajakannya Mbak Rani. Nah, sehingga dalam hal ini Kementerian Keuangan melalui PMK 69 mengatur jasa-jasa penyelenggaraan teknologi finansial tersebut apa saja yang termasuk dalam Penyelenggara teknologi finansial iya, apa aja? dalam fintech ini. Di antaranya adalah penyediaan jasa pembayaran Mbak Rani. Terus kemudian yang kedua ada penyelesaian transaksi atau settlement investasi. Kemudian yang ketiga adalah penyelenggaraan penghimpunan modal, dan kemudian ada juga layanan pinjam meminjam. Kemudian penyelenggaraan pengelolaan investasi, ada juga layanan penyediaan produk asuransi online. Kemudian juga ada layanan pendukung pasar, dan yang terakhir adalah layanan pendukung keuangan digital dan aktivitas jasa keuangan lainnya. Artinya yang selain dari yang disebutkan di atas. Oke. Itu Jadi ada 8 jenis usaha yang sudah Betul. disebutkan Caimin tadi ya. Nah, kalau untuk penyediaan jasa pembayaran, bentuk jasa pembayaran yang dimaksud tuh seperti apa nih Caimin? Iya, jasa pembayaran dimaksud tentunya ketika tadi saya contohkan Mbak Rani ya, ketika Mbak Rani misalnya melakukan top up nih, contohnya Mbak Rani ya, top up. Nah, ini nanti kan bukan atas top up-nya ini nanti yang akan dikenakan pajak, tetapi atas jasa yang diberikan oleh platform tersebut ya. Jadi misalnya ada kalau top up misalnya ada OVO, ada GoPay, ada yang lainnya ya mungkin ya, atau Shopee Pay. Uang elektronik gitu Iya, ya Caimin ya? jadi bukan atas top up-nya, bukan atas uang elektroniknya, tapi atas jasa yang diselenggarakan oleh platform-platform tersebut. Inilah nanti yang akan ada aspek perpajakannya. Oke. Ada juga tadi itu kalau misalnya peer to peer lending ya, atau pinjaman online Mbak Rani ya. Nah, itu tentunya berarti itu masuk yang layanan pinjam meminjam ya Caimin? Iya, ini di sini juga aspek perpajakannya itu atas jasa penyelenggaraan transaksi pinjam meminjam tersebut. Artinya ketika Bapak Ibu kawan pajak semuanya atau kita mungkin ya melakukan pinjaman secara online, ini kan ada pihak
ini ada pihak di tengah-tengah ya. Di sini ada peminjam, di sini ada yang meminjamkan. Nah, tentunya ada pihak yang di tengah-tengah ini yang artinya menyediakan jasa untuk mempertemukan antara Menyediakan tempatnya gitu ya. iya, istilahnya seperti itu ya, menyediakan tempatnya, terus kemudian juga mempertemukan ya betul ya, mempertemukan antara transaksi penjual, Pemberi peminjam pinjaman. dan pemberi pinjaman, terus kemudian mereka dipertemukan begitu ya. Nah, atas jasa yang disediakan oleh pihak penyedia inilah nanti yang ada aspek perpajakannya baik PPh maupun juga PPN, Mbak Rani. Oke. Baik, berarti bisa disimpulkan kalau jasa pembayarannya itu termasuk uang elektronik itu berarti ya, Caimin ya. Iya, betul, Mbak Rani. Kemudian mungkin di sini saya juga kalau kita buka di ayat 2 huruf A ini penyedia jasa pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A Oke. paling sedikit berupa uang Uang elektronik, dompet elektronik, gerbang pembayaran, Yap. layanan switching, Oke. clearing, penyelesaian akhir dan juga transfer dana. Betul, Mbak Rani. Oke. Iya. Baik, sekarang itu tadi tentang PPN ya, Caimin ya. Oke, Mbak Rani. Sekarang coba kita lanjutkan ke untuk pajak penghasilannya nih, Caimin ya. Penyelenggaraan teknologi finansial ini kalau kita kembali mengingat latar belakang terbitnya ketentuan ini tadi ya, salah satunya adalah belum ada ketentuan pemotongan PPh pasal 23 atas imbalan bunga pada layanan pinjam meminjam. Nah, mungkin Caimin bisa jelaskan hal-hal atau apa saja sih yang diatur terkait pemotongan PPh pasal 23 atas imbalan bunga tadi di ketentuan ini. Oke, Mbak Rani ya, seperti tadi kita sampaikan sebelumnya, ketika ada peer-to-peer lending ya, artinya pinjam meminjam secara online, pinjol ya. Mudahnya kita sebut pinjol. Nah, itu ada pihak yang memberikan pinjaman, ada pihak yang meminjam, di tengah ada artinya pihak yang menyelenggarakan Menjembatani. iya, menjembatani artinya platform ya, platform tersebut. Nah, di sini kan ada aspek perpajakannya, di antaranya ketika nanti yang pihak yang memberikan pinjaman atau disebut lender ya di sini ya, dia tentunya nanti ada bunga pinjaman, Mbak Rani ya. Nah, bunga pinjaman. Nah, bunga pinjaman ini sesuai dengan ketentuan umum, dia masih ngikut di ketentuan umum, dia seharusnya dikenakan PPh pasal 23, Mbak Rani ya, tidak final. Nah, atas bunga pinjamannya sendiri. Ini dalam hal dikenakan PPh pasal 23 tidak final. Itu kalau terdaftar di OJK platformnya, Mbak Rani. Tetapi ini yang dikenakan PPh 23-nya pemberi pinjamannya kah atau tentunya pemberi platformnya? pinjaman karena yang menerima bunga kan, imbalan bunganya ya. bunga yang menerima penghasilan. Nah, untuk platformnya dia wajib menerbitkan bukti potong nanti. Dia yang memotong si platform ini. Oke. Makanya ini di sini diatur PMK 69 ini adalah pihak yang ditunjuk ya, pihak lain yang ditunjuk sebagai pemotong. Nah, pihak lain di sini adalah platform ini. Nah, platform ini kalau tadi disebutkan mungkin ada OVO, ada GoPay, ada ShopeePay ya. Nah, dia akan menerbitkan bukti potong untuk memotong PPh pasal 23 atas imbalan berupa bunga tadi, PPh pasal 23. Jika dia terdaftar di OJK, maka dikenakan PPh pasal 23 tidak final sebesar 15%. Ya. Tetapi jika ini tidak terdaftar di OJK platformnya ini, maka dia tentunya dikenakan kalau misalnya ini platformnya luar negeri ya, tentunya dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20% atau juga sesuai dengan tax treaty, Mbak Rani ya, sesuai dengan Sesuai P3B. P3B-nya. Oke. Iya, betul. Oke, baik. Jadi kalau kita lihat di PMK ini untuk aspek PPh-nya secara khusus lebih mengatur untuk penunjukan platform peer-to-peer lending ini ya, Iya. sebagai pemotong PPh atas bunga pinjaman. Mungkin Iya. bisa dijelasin tuh, Iya, Caimin. ada lagi Mbak Rani. Ini ya tentunya yang paling utama ini sebenarnya kalau tadi atas bunga pinjaman, terus kemudian ada jasanya ini tadi yang belum kita bicarakan ya. Oke, Nah, oke. jasa yang disediakan oleh platform tadi, nah inilah tentunya yang menjadi objek di sini yang akan kita bicarakan. Tentu saja objek di sini ketika imbalan berupa jasa tadi itu, ketika dia itu platformnya terdaftar di OJK, maka dia bukan merupakan objek, Mbak Rani. Kalau dia terdaftar di OJK.
Nah, Oke. dia cukup dilaporkan di SPT tahunannya saja nanti oleh platform tersebut menjadi penghasilan bagi platform. platform ini. Iya. Oke. Terus kemudian jika si platformnya ini tidak terdaftar di OJK, maka dia menjadi objek. Kalau platformnya OP ya tentunya pasal 21, tapi kalau badan pasal 23 atau juga pasal 26. Oke. Gitu, Mbak Rani. Baik, terima kasih sekali Caimin atas penjelasannya. Sebenarnya yang disampaikan Caimin tadi merupakan inti dari PMK 69 ini ya Caimin? Iya ya? betul Mbak Rani. Itu masih PPH, nanti masih ada PPN lagi Mbak Rani. Oke. Iya. Nah, setelah kita dengarkan tadi teorinya, mungkin kita bisa memberikan contoh-contoh kasus yang mungkin akan membantu kawan pajak sekalian lebih memahami penerapannya dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Mungkin saya bisa memberikan contoh kasus sedikit ya Caimin ya. Boleh, tapi jangan yang suwe-suwe ya Mbak Rani ya. Ini biar Yang Caiminnya gampang kita saja. tes sedikit nih. Wow, takut saya. Baik, misalnya nih Caimin, Oke. PT XYZ Oke. PKP nih merupakan sebuah perusahaan jasa penyelenggaraan teknologi finansial berupa sebuah platform yang mempertemukan peminjam dana atau borrower dengan pemberi pinjaman atau lender dalam sebuah aplikasi. Nah, PT ABC merupakan perusahaan yang menempatkan dana atau dia sebagai lender untuk dipinjamkan kepada para borrower. Atas jasa yang diberikan, maka PT ABC sebagai lendernya membayar fee sebesar 5 juta rupiah, tidak termasuk PPN kepada PT XYZ sebagai platformnya untuk masa pajak Juli 2022. Nah, ini kewajiban perpajakan yang timbul apa aja nih Caimin? Oke, nah tentunya tadi kan si platformnya ini kan PT ABC ya Mbak Rani ya? Platformnya PT XYZ. PT XTZ ya? Oke, dia ya PKP. berarti oke. Jadi PT ABC tentunya dia akan dikenakan biaya atau jasa ya atas penggunaan jasa platform tadi ya. Nah, sehingga tadi si PT ABC tadi berapa biayanya? Fee-nya 5 juta. 5 juta. Oke, maka si PT ABC ini dia akan dikenakan PPN ya, ini PPN. PPN sebesar tarif normal tentunya. 11% ya. 11% dari fee yang harus dibayar tadi kepada PT XYZ. Nah, Oh, artinya oke. 11% dari 5 juta dong berarti. Nah, itu berapa itu harus 550 ya. 550. Maka si PT ABC ini wajib membayar sebesar fee ditambah 5 juta PPN-nya. ditambah PPN-nya 550 ya. Nah, itu dibayarkan kepada PT XYZ. Nah, kemudian kewajiban PT XYZ dalam hal ini karena PKP ya, Ya. maka dia wajib menerbitkan faktur pajak. Nah, faktur pajaknya ini tentunya karena dia sebagai pihak yang memberikan jasa ya, makanya dia diterbitkan faktur pajak secara biasa ya, tidak diatur secara khusus. Berarti faktur pajaknya faktur pajak biasa, bukan pajak. Nanti silakan diterbitkan, kemudian diserahkan kepada pihak pengguna jasa yaitu PT ABC. Dengan tadi ya nilainya sebesar DPP-nya jasa tadi itu. Oke, dan Oke. tidak lupa PT XYZ harus menyetorkan PPN yang dipungut dan juga melaporkannya melaporkan. pada SPT masa PPN. Ya, oke, jadi cukup jelas. Kemudian ada lagi nih, Caimin. Oke. Sekarang PT OK, dia PKP juga, merupakan sebuah perusahaan jasa penyelenggaraan teknologi finansial berupa sebuah platform yang memberikan layanan untuk penerusan data transaksi pembayaran dari pedagang ke penerbit alat pembayaran dengan menggunakan kartu. Nah, PT Bisa sebagai perusahaan yang menyediakan kartu sebagai alat pembayaran menggunakan jasa PT OK sebagai payment gateway untuk meneruskan data transaksi dari pedagang ke penerbit kartu atau PT Bisa. Atas jasa yang diberikan, maka PT Bisa membayar fee sebesar 10 juta rupiah tidak termasuk PPN kepada PT XYZ untuk masa pajak Juli 2022. Jadi PT OK ini merupakan penyedia jasanya ya, penyelenggara teknologi finansialnya. Jadi dia platformnya ya. Ya. Oke. Kemudian sebagai penggunanya itu PT Bisa. Oke. Jadi gimana nih kewajiban perpajakannya? Ya, jadi sebetulnya sama ya. Sama aja sama ya. Dengan yang tadi ya. Artinya si PT Bisa tadi
karena dia sebagai pihak pengguna jasa dan dia dikenakan jasa atas penggunaan jasanya dari PT Oke tadi ya, maka dia wajib membayar sebesar jasa 10 juta tadi ya. Ditambah PPN-nya sebesar 11%, 1.100.000 ya. Iya. Betul. Oke, maka apa itu? Jadi jasanya sebesar 10 persen 1.100.000, 11.100.000 ya. Ya, ini wajib dibayar oleh PT Bisa dan PT Oke ya. PT Oke, PT Oke wajib menerbitkan faktur pajak yang DPP-nya ya tadi itu 10 juta ya atas jasanya sama tersebut. aja ya, sama dengan berarti contoh yang cukup mudah pertama sebenarnya ya. Cukup mudah. Kalau untuk PPh-nya gimana nih Cak Yamin? Kalau secara umum aja. Intinya untuk kewajiban pemotongan PPh ini seperti apa sih ya, sebenarnya? jadi untuk kewajiban PPh Bapak Ibu kawan pajak semuanya, sebetulnya PPh pasal 23 ini sama ya, pada dasarnya sama dengan perhitungan PPh pasal 23 secara umum. Hanya saja tadi saya sampaikan tadi, kalau platformnya ini dia itu terdaftar di OJK, maka PPh pasal 23-nya sebesar 15%, Mbak Rani. Ini kalau ini untuk atas bunganya Mbak Rani ya, ini untuk bunga yang diterima ya. Ya, tapi kalau atas jasanya, kalau si platformnya ini dia terdaftar di OJK, maka ini justru malah bukan merupakan objek. Dia tidak wajib dilakukan pemotongan atau pemungutan. Gitu. Akan tetapi tetap wajib diakui sebagai penghasilan oleh platform tersebut dan dilaporkan dalam SPT tahunan. Gitu. Baik, terima kasih sekali Cak Imin. Kemudian untuk Bapak Ibu kawan pajak, kami undang juga ya untuk ikut sharing, dan mungkin juga apabila ada hal yang ingin ditanyakan bisa disampaikan melalui kolom komentar. Coba ya. Kayaknya belum ada. Baik, sebenarnya kalau untuk pengenaan PPh dan juga PPN ini secara umum sebenarnya sama ya. Cuman di PMK ini dia menjelaskan lebih detail jasa-jasa apa saja yang dikenakan gitu ya Cak Imin. Iya, betul Mbak Rani ya. Jadi jasa-jasa terkait penyediaan transaksi keuangan tadi saya sebutkan ada banyak sekali ya, contohnya ada 8 tadi kan ya. Mungkin Bapak Ibu karena pajak yang sering kita gunakan di sekitar kita ya, mungkin yang sering ya kayak Mbak Rani tadi mungkin naik ojek online, kemudian top up itu, terus kemudian saya sekarang malah sering belanja ini Mbak Rani ya, saya lupa bawa dompet, bukan lupa sih, tapi memang melupakan saya. Artinya apa? Saya nggak bawa apa-apa nih, ternyata tetap saya bisa makan. Tinggal saya scan aja itu. Karena sudah, tapi ada saldonya nggak itu Cak Imin? Ya itu syarat utama, harus ada saldonya. Kalau nggak ada saldonya ya alhamdulillah, ternyata walaupun nggak bawa dompet saya tetap bisa kenyang. Dan mungkin teknologi ke depan malah bisa gini Mbak Rani ya. Jadi tinggal scan langsung kenyang, bisa nggak gitu ya? Jadi kita makannya secara virtual gitu ya? Iya. mungkin siapa tahu kan kemajuan teknologi ya. Iya betul. Sekarang aja bayar sudah nggak harus pakai uang kan ya, tinggal scan saja gitu. Baik, terima kasih sekali Cak Imin. Sepertinya bincang-bincang kita di sore hari ini sudah bisa kita akhiri ya. Gimana nih Cak Imin? Kalau kiranya Bapak Ibu tidak ada yang ditanyakan atau mungkin langsung top up nih Bapak Ibu kan pajak semuanya. Betul, karena tahu ya top up nggak kena PPN juga gitu ya. ya. Jadi Bapak Ibu karena pajak tidak perlu khawatir memikirkan saya harus misalnya melaksanakan kewajiban perpajakan ketika melakukan top up, ketika melakukan belanja atau pinjaman online. Itu semuanya udah dilakukan oleh pihak pemotong atau pemungut pajak ya, seperti yang kita sampaikan tadi. Jadi Bapak Ibu cukup tahu saja, ini informasi yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu kawan pajak semuanya terkait aspek perpajakan dengan transaksi keuangan secara digital. Artinya kewajiban tersebut tetap wajib dilaksanakan, tetapi oleh pihak yang melakukan pemotongan atau pemungutan, yaitu platform tersebut. Jadi Bapak Ibu kawan pajak nggak perlu khawatir, ribet nih, enggak, tetap silahkan top up, silahkan belanja online.
Baik, terima kasih sekali lagi untuk Cak Ipin. Sepertinya bincang-bincang kita sore ini meskipun dalam suasana santai namun bisa memberikan manfaat dan juga mengupdate pengetahuan perpajakan kita, khususnya aspek perpajakan terkait pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai atas penyelenggaraan teknologi finansial. Dan jangan khawatir Bapak Ibu kawan pajak, mungkin tadi ada yang terlewat atau ingin melihat atau mendengarkan kembali penjelasan dari Cak Imin, Bapak Ibu kawan pajak bisa mengakses di kanal YouTube KPP Madya Surabaya. Dan juga kalau masih ada pertanyaan, Bapak Ibu dapat menghubungi KPP Madya Surabaya melalui saluran telepon konsultasi kami di 031998 60398 dan juga live chat Telegram di 0811 3196631 pada hari dan jam kerja Senin sampai Jumat pukul 8 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan di sana juga disediakan channel materi-materi yang telah kita lakukan sosialisasi atau edukasi ya Mbak Rani ya. Betul, jadi Bapak Ibu kawan pajak bisa mengunduh materi apa saja yang sudah kita sampaikan kepada Bapak Ibu kawan pajak sekalian. Baik, seperti biasa nih, untuk mengakhiri bincang-bincang kita di sore hari ini, pasti lebih afdol jika saya tutup dengan pantun. Pak Rojak pergi ke sawah membawa pedati. Cakep. Isi pedati berupa hasil sawahnya. Cakep. Bapak Ibu kawan pajak yang baik hati, sampai jumpa di bincang-bincang selanjutnya. Cakep. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Widya Rani Kusuma. Dan saya Saiful Muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.